di folder partisi D ada, saya kasih nama kelas K. Nah, ini dia yang saya kirimkan tadi ke Anda. Supaya, nah, dibuka. Ini elipsnya. Oke. Nah, di sini sama copy, paste. Oke. Nah, dia karena kita pakai jaringan, dia Google itu akan muncul. Nah, kita di pengingat. Nah, ini adalah transaksi terakhir posisinya. Ya, kalau kita lihat ini kan saya sudah buka kemarin. Ini sudah buka ya, posisi yang gantung, yang apa. Nah, untuk tanggal 19 ini kita ada beberapa langkah untuk menyelesaikannya. Pertama-tama, atas uang muka yang dikembalikan kita harus menjurnal balik katanya. Karena apa? Pada saat kita menerima, kita sudah menerima uang muka, pastikan dulu jurnalnya pada uang muka penjualan. Apakah itu melalui bank ataukah melalui apa? Tetapi istilahnya kas, ya. Kas pada bank, gitu kan? Saya ada itu. Nah, kemudian di sini kan dia pertama-tama bahwa kita harus mengembali jurnal balik itunya uang muka aktivitas penjualan dia faktur penjualan, ya. Sebentar. Gua saya ini sebentar.
Start. Ada ganggu. Nah, mohon maaf. Nah, kita akan pertama-tama kalau putus bilang ya. Nah, ini kemarin pertama-tama kita harus mengembalikan uang muka. Jadi kita harus menjurnal balik dengan tadi katanya penjualan, faktur penjualan, kita pilih dulu perusahaannya, Bangun Perkasa, tanggal kejadiannya adalah tanggal 19/01/2010 ya. Di sini bahwa di sini kita klik ada yang namanya, nah kemarin itu ada kadang-kadang kan ada uang muka di sini, ada uang muka di atas. Nah biasanya kalau ini adalah, tolong perhatikan, ini adalah uang muka untuk yang akan kejadian. Nah kalau uang muka yang sudah kita terima ada di sini. Kita lihat, nah di sini ada uang muka. Nah, kalau kita pilih cari uang muka di sini, nah tetapi kalau kita baru belanja, uang mukanya di sini kita cari, nggak akan ada. Ini adalah semua Bangun Perkasa katanya kemarin sudah menerima uang muka, ya, memberikan. Jadi kita si uang muka atas, nah kemudian atas penjualan. Nah, dia akan muncul. Nah, di mana nilai fakturnya 50 juta. Dia akan muncul
bahwa Bangun Perkasa sudah pernah membayar pesan dengan uang muka dengan UPJ, ya, penjualan order atau UPJ 10. Ini saya sengaja lambat-lambatin supaya muncul di monitor kalian. Katanya kemarin terlambat. Nah, dia akan otomatis muncul di sini uang muka, ya, non payment. Nah, tetapi di sini uang muka itu kan belum pernah ada transaksi, ya. Jadi dia di sini nama barangnya sebagai uang muka. Nah, karena nanti itu akan kita kembalikan dengan yang disebut dengan pengembalian uang muka atau disebut dengan di sini dalam sistem accountingnya kita buat RUPJ, ya. Di sini kita akan pilih dia sebagai RUPJ, ya. Seperti nah di sini diperintahkan bahwa kita disuruh membuat daftar barang baru dengan di modul daftar, ya, barang, kan, dimana kita disuruh barang baru, ya, kita disuruh, saya akan perlambat, membuat jenis. Di sini kita buat tadi daftar barang baru, kita buat di sini pilih dia non persediaan karena dia bukan persediaan. Kita pilih non persediaan, di mana kita disuruh menyebut nama barangnya itu adalah atau nomor barangnya kita tulis adalah RUPJ. Kita terangkan di sini keterangannya adalah retur UPJ, uang muka penjualan, ya. Kemudian kita buat, disuruh akunnya berapa, dibuat di sini akun, kita klik di sini akun, dan kita disuruh membuat biaya umum dan administrasi lainnya. Nah, ya, biaya umum administrasi lainnya. Ya, dia ini mengembalikan. Nah, kita ini hanya biaya umum. Nah, penjualan bangunan, penjualan, nah ini oke. Set, ya. Nah, kemudian ya, ini kemudian kita kembali ke faktur penjualan tadi, ya. Nah, ini oke. Kita klik oke. Nah, kemudian kita kembali ke faktur penjualan tadi, ya. Faktur penjualan di mana di sini kita membuat. Halo Pak, Ya, share screen-nya di saya nggak kelihatan Pak. screen kamu. Ini ya, nggak kelihatan. Sekarang sudah Pak. Oke, ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini barangnya, ya. Kita pilih di sini RUPJ,
nomor barangnya adalah RU. Nah, kita RUPJ kita pilih. Nah, kita pilih, kita mengembalikannya sebagai 1. Ya, dengan nilai yang dikembalikan itu adalah 12 juta kan, tetapi uang muka ini kan kita kembalikan 12 juta. Tetapi 12 juta itu kan termasuk PPN, sehingga di sini dia harganya ternyata 11 juta 070. Nih, dia termasuk PPN. Nah, kan karena kita ketik di sini pajak itu PPN, nah dia kan harganya 11.070, totalnya yang kita kembalikan adalah 12 juta ya. Nah, 12 juta dia termasuk PPN ya. Jangan lupa ini tanggalnya, invoice-nya tadi ternyata ship date-nya itu untuk ini kita samakan aja ship date dari return UEPJ supaya jangan ada nanti di laporan muncul tanggal-tanggal 2021 ya. Kalau sudah ya. Nah, simpan dan tutup. Nah, kemarin ada yang menanyakan kepada saya, apa bedanya simpan dan tutup dengan simpan dan baru? Nah, simpan dan tutup bahwa transaksi yang akan kita lakukan itu selanjutnya berbeda dengan transaksi yang sebelumnya ya. Kalau kita baca kasusnya, oh sama kasusnya dengan kasus sebelumnya, simpan dan baru, sehingga kita tidak perlu membuat aktivitas penjualan, faktur penjualan. Nah, langsung dia tinggal menunjukkan perusahaan karena sama-sama di penjualan. Nah, itu hanya itu aja bedanya, ya. Nah, di sini retur penjualannya apa? Sipnya apa? Nggak ada kan? Ini kan adalah pengembalian melalui bank. Nah, ini kalau supaya Anda buat direct karena kan dia kita itu simpan tutup. Penjual belum masuk diinginkan kan biasa karena penjualan itu harus ada salesman, tapi ini nggak ada. Nanti selanjutnya akan ada, ya. Yes. Nah, itu adalah untuk menjurnal balik uang setelah kita kembalikan di uang muka yang kita kembalikan karena dia membatalkan. Jadi itu di accurate karena pada saat kita membelikan menerima uang muka adalah uang muka kas pada uang muka. Nah, kenapa bukan uang muka? Mungkin pertanyaannya menjadi kas atau apa? Ya. Nah, mekanisme di accurate dibuat seperti itu supaya apa? Pada saat kita melakukan eksekusi dari perusahaan ini, dia begitu metode di accurate dan di aplikasi lain juga begitu, bukan kita balik. Jadi uang muka penjualan ya, dan nanti nggak ketahuan uang muka atas yang mana ya. Oke. Kemudian kita sudah kita klik P tadi, sudah muncul. Kemudian PPN, kan kita sudah semua penjualan itu terkait dengan PPN. Sehingga ya PPN-nya juga harus kita kembalikan. Bagaimana? Nah, ini beda nih, kita uang muka PPN. Karena apa? Tujuannya beda-beda. Ya, aktivitas penjualan, retur penjualan, ini adalah Bangun Perkasa, tanggalnya tanggal 19/01/2010 ya. Nah, sales return-nya di sini nomor transaksi disuruh
10 garis datar 600 ya. Nah, di mana kita mengembalikannya retur penjualan sini. Kita memilih ada beberapa perusahaan yang ini kan invoice. Nah, ingat ya, kalau di sini adalah kalau kemarin adalah yang suka yang belum kejadian, yang di atas ini adalah yang sudah kejadian. Kita pilih invoice yang kelima. Ya. Teks ya. Kemudian di nomor transaksi ini 10.600. Kemudian kita pilih di sini barangnya apa. Pasti dia muncul karena ini keterkaitan ya. Keterkaitan. Nah, ini ya memang mekanismenya di sana. Kemudian klik invoice, isi nomor transaksi itu dengan 10.600. Kemudian pilih barang, deskripsi, retur, RUPJ. Nah, kemudian apakah Anda ingin meretur semua? Kan barang yang ya tidak bisa dipenuhi itu ya kita retur semua. Karena apa? Fisiknya belum kita terima. Ya kan kita udah bayar uang muka, dia datang membawa barang lain yang di atas sebelumnya. Ini karena dia nggak bisa ini kan sebagian pesanan karena barang-barang ini sudah nggak dikembalikan, berarti barang yang belum dikirimkan apakah meretur semuanya? Ya, kita retur barang-barang yang belum ya. Ingat, kita return semuanya. Maka kalau kita lihat ya ini harus di enter supaya total barangnya ke bawah berjumlah. Nah, kita mereturn sebesar yang kita jurnal balik tadi 12 juta 177 ya 12 juta 177 ya. Nah, ini oke sudah kita pilih itu adalah tahap yang kedua. Ingat tadi menjurnal balik, terus ini kita mengembalikan yang di muka, di mana uang mukanya belum kita kembalikan secara fisik, tapi di jurnal kan kalau memang mengembalikan secara fisik kan sudah apa? Harus muncul pakai apa kita kembalikan? Apakah kita kembalikan pakai cek, BCA IDR, Mandiri IDR? Ingat ya, ini hanya transaksinya di produk di aktivitas kita kembalikan. Uang fisiknya belum. Nanti bagian kas ya. Ini sudah kita kembalikan. Itu langkahnya ya. Ini. Kemudian nah ini dia. Nah, kan tadi kita menjurnal balik uang kita kembalikan. Nah, tapi fisiknya, uang fisiknya kan kita kembalikan. Nah, ini kita kembalikan secara fisiknya. Aktivitas penjualan ya. Penerimaan pelanggan ya, penjualan ya. Jadi dia menerima kita. Ya, di sini kan tidak ada penerimaan pelanggan ya. Jadi penjualan, penerimaan pelanggan ya. Ini dia nama barangnya, nama perusahaannya Bangun Perkasa, tanggal kejadiannya 19.01.2010 ya, di mana kita kembalikan dengan BCA IDR ya, BCA IDR dengan currency-nya kan 1 dengan cek nomor 255 yang akan cair ya pada tanggal yang sama ya 19.01.2010 untuk apa? Ya tadi
invoice 05. Ya, maka nah yang ini muncul tadi kan kita baru jurnal balik, kita kembalikan, ini proses pengembaliannya ya. Proses pengembaliannya. Nah, ini kan mandatory ya. Harus di sini recalculate dia minta ini. Ya, supaya kita lakukan ya. Lakukan, maka dia akan muncul berapa yang kita kembalikan. 12 juta ya. Ini sudah 12 ya. Ini dia otomatis, ini dia currency, basic IDR, ceknya 255, invoice-nya ini sudah. Kalau sudah simpan. Nah, jangan lupa ini harus direcalculate itu. Kita harus klik berapa yang kita kumpulin karena dia ini mandatory ya, kuning ini. Oke, simpan dan tutup. Nah, itu adalah bagian dari aktivitas. Ya. Ingat seperti saya katakan selama ini, walaupun dia dibatalkan, udah dibayar atau apa, formulirnya itu ada. Maksudnya notanya itu tetap ada, nggak pernah hilang. Ya, sehingga, nah ini ada. Nah kemudian atas penjualan itu kan harus kita batalkan barang-barang yang udah kita kembalikan tadi. Pesanan kita hanya baru mengembalikan adalah transaksinya. Tak, 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 tak. Semua kita kembalikan uangnya apa. Tetapi di formulir penjualan itu ya belum kita batalkan di formulirnya, di fakturnya, di notanya. Ini kan baru di sistem, di transaksinya kita jurnal balik, kita kembalikan PPN-nya, kita apakan ya. Nah, tetapi di notanya belum kita coret. Ya, bahwa nanti supaya bagian gudang tahu, oh ini nggak jadi kita terima. Ya, karena udah dibatalkan. Formulirnya kan udah diterima, fisiknya. Ya kan? Nah, tetapi kan di fisiknya belum dicoret. Nah, cara mencoretnya menutup pesanan yang kita itu adalah dibuat karena transaksinya semua udah kelar, formulirnya atau notanya itu ada di daftar. Daftar penjualan adalah pesanan penjualan, kan dia pesan. Ya kan yang dibatalkan itu adalah pesanan penjualannya. Kan dia pesan bayar uang muka. Ingat ya. Nah, dia pesan bayar uang muka. Nah, tiba-tiba nggak bisa dipenuhi. Ya, kembalikan uang muka saya. Nah, tetapi di atas perusahaan kita sebagai perusahaan aneka ragam, sudah kita kembalikan uangnya supaya jangan diproses lagi pesanan penjualan itu kita harus batalkan. Ya. Nah, di sini pertama-tama filter tanggalnya ini kan 21. Nah, ya kan? Nah, ini tidak dilihat ini. Ada pesanan tanggal 11 Bangun Perkasa, statusnya menunggu. Ya. Nah, ini kan terproses, ini adalah kalau kita mau lihat ininya. Ya. Nah, apa aja di sini filternya. Nah, ini ada kan Bangun Perkasa terhadap transaksi tanggal 11 dengan BP 03. Harus dilihat ini. Kalau dia banyak, ya nanti jangan salah pencet. Nah, Bangun Perkasa ordernya ini yang BP 03 kan sesuai di sini adalah Bangun Perkasa pesanan 03. Nah, di sini kan ada tadi BP, nah nomor pesanan BP 03, nomor purchase order. Kita klik. Nah, ini tadinya dia pesanan ini ya. Nah, ini sudah terpenuhi. Kan sebagian katanya pesanan yang bisa. Ingat, membatalkan sebagian pesanan. Maka berarti ini sudah ada. Sudah terkirim. Hanya ini yang belum. Ya, sebagian.
pesanan, ya. Oke, berarti kita, nah, yang ditutup itu pesanan apa? Nah, uang muka tadi apa itu? Bahan bangunan. Sebesar 12 juta, ya. Invoice 005, ya. Bentar. Atas daftar. Nah, kita lihat kalau kita bingung, ya. Penjualan, pesanan penjualan, barangnya apa aja, jangan semua nanti. Kita lihat kan, daftar penjualan, pesanan penjualan. Ini dia, ya, BP 03 tadi kan daftar penjualan yang kita buat tadi, faktur penjualan. Ini BP Bangun Perkasa. Nah ini tadi, nah ini dia nih. Kan kita lihat, dia sebenarnya invoice 05. Dia pesan barangnya apa? Oh udah, uang muka, oke. Ya. Berarti yang kita di sini kan tidak ketahuan ini yang dikembalikan 12. Tadi yang diterima adalah pasir biasa, batu, semen, holcim, ya. Bangun Perkasa berarti ini dia pasir biasa, batu bata, ya. Nah, ini berarti dia tidak bisa memenuhi banyaknya terhadap barang-barang ini. Ya, kan tadi ada juga kita terima, tadi kalau saya tidak salah nih ada daftar penjualan, waktu penjualan Bangun Perkasa. Sekarang terus apa ini? Semen Holcim. Oke, nggak ada hubungannya. Ya. Nah, berarti ini sudah diterima. Ya, tadi kan ada faktor penyesuaian. Berarti ini barang yang belum kita terima. Kalau udah kita terima, ya kan pasti udah kita bayar. Tapi ini belum kita terima, katanya dibatalkan. Berarti kita tutup ini. Pesanan penjualan ini digunakan faktur penjualan. Benar tadi kan, tapi sebaliknya ada kata pesanan penjualan ini digunakan oleh faktur penjualan. Anda titip. Nah, kan ingat bahwa pesanan itu kan banyak, tapi yang dikembalikan sebagian karena tidak bisa dipenuhi. Bahwa oke, kita batalkan yang ini. Yang belum, semua yang belum dikirimkan, kalau udah dikirimkan udah pasti tercentrang. Karena ini oke, tutup. Maka dia otomatis ketutup, ya, kebatal. Kalau ini memang sudah terpenuhi tadi kan, yang sebagian itu adalah ini. Kalau sudah kita lihat ini, kita lihat ini, kita lihat ini, oke. Kenapa ini harus dibatalkan? Supaya jangan diproses, ya, bahwa ini sudah masalahnya selesai, uangnya sudah kita kembalikan, apanya. Jadi nanti bagian accounting, oh ini nggak perlu diproses, atau bagian gudang nggak perlu lagi dikirim, atau nggak perlu lagi dikirim karena sudah dibatalkan. Nah, inilah informasi sehingga nanti bagian gudang tahu, oh ini ternyata sudah ditutup. Kalau kita nggak tutup ini, bagian gudang mungkin suatu saat begitu ada pasir dikirimkan, ya. Kalau nggak ada simpan
dan tutup. Penjual memang nggak ada. Oke, ya. Nah, itu selesai. Nah, kemudian ada penjualan selanjutnya, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan itu ya, kayak tadi, Pak, kok itu ya, nggak kecuncul. Nah, kemudian di kasus atau transaksi tanggal 19, lanjutannya ada di sana penjualan dengan salesman. SPG kalau yang di mall-mall, ya. Di mana atas penjualan itu sales mendapat komisi 5%. Tolong Anda perhatikan di soalnya bahwa tanggal 19 Januari 2010 penjualan dengan salesman, di mana aneka ragam menjual produknya melalui salesman namanya Firdi Nirmala. Dijual kepada PT Indah Elektronik. Barangnya 1, 2, 3. Total penjualan senilai 22.392.000. Di mana atas penjualan itu ya salesman mendapat komisi 5% per satu faktur. Ya, per satu faktur. Jadi salesman bukan atas satu barang ya, tetapi per faktur ya. Ini perusahaannya kepada Indah Elektrik. Nah, bagaimana transaksinya? Mari kita kerjakan. Adalah aktivitas penjualan, faktur penjualan, kepada Indah Elektrik ya. Pada Indah Elektrik penjualan ya. Di sini tanggalnya dulu. Tanggal 19.01.2010 ya, di mana invoice-nya di sini otomatis ya, kalau nggak dikasih nomor invoice-nya berapa, karena ini kan faktur penjualan langsung ya, kepada perusahaan PT Indah Elektrik. Ya, nama di mana kita di sini kan dia langsung nih melalui SPG, berarti belum ada pesanan sebelumnya. Ingat, belum ada pesanan sebelumnya. Ya, bahwa kita pesan barang, kita menjual barang melalui salesman, berarti kan salesman belum ada penjualannya. Sehingga karena selama ini belum ada melalui penjualan, ini kita samakan aja ya, karena pembelian langsung jadi ship date sekian, karena tidak ada di sini supaya tidak muncul tahun 2001. Nah, karena ini pesanan langsung melalui
penjualan langsung melalui salesman, berarti selama ini belum ada pesanan, belum ada pengiriman, belum ada apa, maka barangnya harus kita input satu-satu. Ingat ya, kemarin itu ada yang lupa gitu. Nah, di sini dia klik ini, bukan di sini kita klik, elipsnya ini, tak, ya. Nama barangnya apa? Jangan di sini karena nama barangnya yang dipesan, ya kan bukan nomor barang, karena nama barang kita klik di sini, ya, pompa air biar cepat ya, pompa air kita ya. Nah, dia pesan paket enter, dia pesan 8 ya. Kemarin kenapa? Nah, ini otomatis untuk harga jualnya dia akan muncul. Ini karena memang harga jual kan sudah ditentukan apakah melalui Vivo atau apa. Nah, dia akan jual ya. Harganya otomatis ya. Kita klik enter. Kemudian ini pompa air sanyo. Air sanyo. Dia pesan 2. Dia jual 2. Ya. Ini harus enter kalau enggak ke jumlah. Dan terakhir adalah kulkas Panasonic. Kulkas Panasonic 1 pintu. Ya. Dengan harga 2.682. Nah, dia pesannya berapa? Menjualnya kebetulan saat itu ya. Nah, ini yang untuk yang karena terakhir sampai menjumlah ya, baru menjumlah. Nah, kemudian ini dia kita naikin supaya jangan dihitung 1. Ini kan, nah, keburu ada untuk 1. Ini kita escape supaya dia naik. Nah, ini kita perhatikan ini invoice-nya otomatis, ini tanggalnya PT Indah. Nah, kemudian dia kan katanya menjual melalui salesman namanya Firdi Nirmala. Nah, ini juga bahwa di preferensi kita sudah di preferensi siapa penjualnya, siapa ini kan semua salesman kita terdaftar. Tidak, nanti tidak bisa diproses. Kalau Firdi Nota tidak ada namanya karena kebetulan ini ada orang baru, kita catat aja di nota, nggak bisa secara komputer karena dan dia mendapatkan 5% dari total ini. Di mana kita buat di sini? Nggak ada. Ya. Komisi penjualan atau anggap aja gaji pegawai. Anggap aja dia pegawai honor. Ya, atau penjual honor gitu ya, kan tidak ada di nota ya, kan ketahuan dong sama penjual, oh dia kasih komisi seperti ini, gede juga ya komisinya 5%, berarti harga pokok perusahaan itu sebenarnya berapa. Jadi intinya gaji pegawai atau gaji salesman atau komisi salesman tidak ada tertulis di nota penjualan. Dia akan mungkin bagian keuangan akan mencatat itu biasa. Oh, ini ada faktur. Ini si Firdi yang jual. Nanti baru dikumpulkan akhir bulan berapa penjualan Sinirbi biasa. Kan kita juga kalau kita juga kerja sebagai gajinya berdasarkan omset, nggak ada gaji pokoknya. Nah, itu kan dikumpulin. Nah, tetapi di nota penjualan tidak tertulis. Ya, tidak tertulis berapa itunya komisinya. Tahu dong penjual ya. Jadi ini adalah suatu kasus ya bahwa
komisi, ya, berarti komisi penjualan tidak ada di faktur penjualan, tidak tertulis. Coba Anda beli HP di PGC atau beli apapun di mana-mana, ya, mungkin barang-barang apa, ya, mau beli motor, mau beli apa, pasti di nota itu tidak ada komisi si anu berapa, enggak. Ya, jadi di nota penjualan komisinya tidak dituliskan, ya. Oke, kalau tidak, sudah, kalau Anda sudah paham bahwa tidak ada di sana, karena di sini Anda kan 5%, 5% kali 22 juta, bukan dari sini, ingat ya, ini kan PPN, dia dari komisi, karena ini yang 2 juta ini bukan milik kita, milik negara. Nah, jadi dia dapat komisi dari 22 juta 392, bukan dari sini, ya. Nah, karena itu tidak tertulis, ya, dan sebagai tidak tertulis, ya. Kalau sudah, ini sudah, ya. Ini adalah, ada nggak ini malam? Nah, saya ada lupa, ya. Pengiriman melalui mobil pick up, jangan lupa saya, ya. Nah, itu dia. Maka semua harus tertulis, ya. Nah, udah. Anda lihat semua. Sudah terisi belum semua dengan kasus dengan ini? Oke, tadi ada mobil pick up, Firdi Nirmala, ya. Kalau sudah, simpan dan tutup. Nah, kenapa bukan simpan dan baru, Pak? Gitu kan ada yang bertanya. Nah, karena tidak ada, kita lihat kasus yang selanjutnya, kasusnya beda gitu. Hanya adalah simpan dan baru sama simpan itu bedanya, nggak perlu lagi kita aktivitas, penjualan, pesanan penjualan atau faktur, karena transaksinya sama, nanti tinggal ngetik perusahaannya, ya, ngetik nama perusahaannya aja, jadi nggak perlu lagi aktivitas. Bedanya hanya di sini, ya. Apakah kalau dia tadi punya pesanan, ada pesanan lagi, nggak perlu kita lagi klik, ya, buat baru aja. Jadi hanya di situ bedanya. Nah, kemudian ada sini transaksi mengirim barang ke alamat yang berbeda, bahwa ada kasus pesanan seperti sekarang kita pesan barang, tapi kita mau ngasih ke orang, tagihannya dikirim ke kita. Ini ceritanya, bahwa mengirimkan barang ke alamat yang berbeda. Mengirimkan barang atas pesanan PT Tool Hardware Corporation dengan nomor transaksi order 1003 tertanggal, ya, 19 Januari. Dia sudah pesan, kita mau ngirimkan, ya. Kita mau mengirimkan tetapi ke alamat yang berbeda. Ya, jadi istilahnya ini Bangun Perkasa pesanan dari mengirimkan barang pesanan tool hardware dengan nomor transaksi, tetapi produk akan dikirimkan ke PT Bangun Perkasa, produknya. Tagihannya, ya, dikirim ke tool hardware, ya. Kita lihat, ya, bagaimana mekanismenya, ya. Kalau kecepatan, Pak, kecepatan bilangnya berteriak, ya, kalau Anda memang ada di sana, ya. Nah, di sini, ya, kita lihat adalah aktivitas penjualan, kan nih, mengirimkan barang atas pesanan tool hardware, berarti pengiriman pesanan, ya, pesanan PT apa, di sini pesanan PT Tool Hardware. Nggak ada, supaya cepat ini aja. Nah, Tool Hardware, kejadiannya pada tanggal 20/01/2010, ya, di mana di sini
kita kirimkan, nanti kita fit. Nah, di mana? Ingat, di sini Anda akan lihat. Selama ini kita tidak perhatikan ini. Karena kasusnya barang dikirim kemana ditanya ya. Nah, di sini dikatakan ada ya, kita ada pesanan ya, bahwa ada pesanan dengan nomor order 103. Ya, ini klik dulu ya, 12. Oke, kita ada menerima pesanan dari Tool Hardware. Kita mau ngirimkan ya barang yang dipesan oleh Tool Hardware. Tetapi katanya tagihan boleh kamu kirimkan ke saya ya. Ya, di sini kan nggak ada nilai ya. Ingat, pengiriman barang itu tidak ada nilai, hanya kuantiti ya. Tetapi ya, ini barang dikirim kemana? Kan ini barang Tool Hardware, bill to hardware, bill to Tool Hardware, ship to. Nah, barang tolong kirimkan ke Bangun Perkasa. Ya, maka daftar barang juga, daftar pelanggan juga harus kita rekam komplit ya, supaya alamatnya sudah jelas. Nah, ini ingat bahwa barang dikirim kemari, tagihan kirim ke saya. Jadi ini kita pertama-tama pengiriman barang ya, dan nah di mana atas kunci Paloma ini dia 4 dus ya, dan di sini katanya bahwa setiap dus itu ada 4 unit. Seperti kemarin kan, berarti kita ada kontrol kuantitinya. Bahwa setiap dos itu terdiri dari 4 set kunci Paloma. Kemarin juga kan pernah kejadian seperti itu. Ya, di sini karena dia set, dos, nah ini kan satuannya dos. Isinya berapa? Bagaimana kita tahu nanti berapa yang laku? Gitu ya. Ini adalah kejadiannya. Ya. Nah, sudah, kalau sudah, enter supaya dia enter, kalau nggak kerekam. Ya, kalau sudah, ini udah benar tanggalnya, ini delivernya, berapa nih deliver? Karena order 103 tadi sudah, ya, nggak ada lagi. Oke, tanggalnya, simpan, dan tutup. Ya, oke. Nah, tadi kan barang doang, tapi belum dibayar kan? Tagihannya kirim ke saya. Kirim ke Tool Hardware, katanya kan kirim barang ke pesanan, berarti aktivitas penjualan, faktur penjualan, Bangun Perkasa, apa nih? Tool Hardware, Tool Hardware. Nah, kan begitu. Nah, faktur yang kita kirim tagihan, karena ini dia adalah pakai kurs. Nah, di sini ada berapa mata uangnya? 1.800. Bahwa Tool Hardware ini dia membeli, menjual pakai valuta. Ya. Jadi pertama tanggalnya tanggal 20.01.2010 ya. Nilai tukarnya ini, ship date-nya samain. Ya. Kita kirim
Dia tidak ada mengirimkan barang itu fakturnya, mengirimkan faktur dia di sini tidak ada, ya. Buat aja ini direct ya, bahwa kita kirim langsung supaya terisi semua ya. Nah, terhadap apa? Pesanan kan? Ya kan? Nah, ini tadi kan kita mengirimkan barang atas pesanan. Kalau kita lihat pesanan udah nggak ada lagi karena sudah dikirim. Ingat itu ya. Kan tadi kan pesanan. Kita kan tadi mengirimkan barang atas pesanan. Nah, sekarang kita tagihkan. Udah nggak ada lagi dari pesanan. Karena barang sudah kita kirim. Nah, itu yang kita lihat nih. Pilih pengiriman barang. Dia pindah ke situ formulirnya, fakturnya, notanya. Ya, jadi tolong dipahamin. Ya, dikirim dah ke sini tagihannya. Ya, bill to hardware, ship to hardware ya. Bawa bill ya. Sekarang sudah. Oke, maka tagihan ini ya akan kita kirimkan ya. Nah, di sini nggak ada kan salesman, nggak perlu kita isi siapa penjualnya karena ini langsung bisnis to bisnis. Jadi misalnya perusahaan ke perusahaan ya. Nah, kan tadi kan delivery select DO. Kalau tadi kan select sales order. Di sini select delivery order karena barang sudah kita kirim. Ya, tagihannya bill to barang ship to Bank Perkasa. Udah, ini sama invoice-nya otomatis, ini PO-nya otomatis dari pesanan, barangnya sudah yang kita kirim pada tanggal 19 tadi kan ini di sini. Nah, ini tanggal ship-nya ya. Barang itu kita kirim 19.01.2010. Kalau sudah, nggak ada lagi kan? Nah, simpan dan tutup. Penjual memang nggak ada langsung. Nah, nah, jadi simpan dan tutup, tapi baru. Nah, maka saya akan, udah sampai di sini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kalau sudah sama monitor Anda dengan yang ada di sini, kita teruskan. Di sini kasusnya penjualan dengan satuan kedua. Penjualan dengan unit satuan kedua. Misalnya kita menjual barang, kan ada dos. Ingat, misalnya ada kunci Paloma itu, kan dia dos. Ya kan isi dos ada berapa set. Nah, kemudian ini rupanya ada keramik. Kan dulu kita belinya per meter kubik. Bisa kita jualnya kan nggak, kalau kita mau beli karena kita perusahaan besar ya, ya kita apa namanya menjualnya kan ke konsumen kan satu-satu. Nah, seperti pasir juga. Kalau kita beli kan per truk, tapi kita jualnya kadang-kadang per truk, bisa juga per karung. Nah, ini maksudnya adalah penjualan dengan satuan kedua. Ya, penjualan dengan satuan kedua. Anda biar pahami pada tanggal 22 Januari ya, bahwa aktivitas penjualan langsung dia faktur penjualan dijual kepada Multi Jaya Makmur pada tanggal 22.01.2010 ya, invoice otomatis ya akan langsung itu. Nah, barang-barangnya ya supaya jangan muncul 2001 anggap barangnya kita sip nih
Ya. Nah, kemudian di sini barang dijual oleh salesman namanya Iwan Setiawan, ya. Nah, maksudnya di sini adalah, ya, karena di sini tidak ada pesanan, maka kan belum ada pesanan, ini langsung. Maka sama seperti kasus tadi. Kan ini apa namanya di sini dikatakan bahwa Iwan Setiawan menjual, berarti tidak ada diulang berdasarkan pesanan sebelumnya. Ya, sehingga barangnya harus kita rekam satu-satu. Ya, apa yang dijual adalah cat Mobilek, cat INT, cat INT Mobilek. Hati-hati memilihnya. Ini ada dua ya. Ini berarti klik 2 kali. Cat INT Mobilek 20 liter banyak. 50 KLG ya, 50 kaleng ya. Ya, yang 20 liter 50 kaleng ya. Nah, kemudian keramik. Keramik 30 fancy. Ini kita perhatikan ya karena dia banyak. Nah, dia hanya kita jual meter kubik. Nah, sini ada orang, saya nggak sanggup beli meter kubik, saya mau dikit, bukan untuk buat rumah tangga, bukan kita sebagai penjual kan. Padahal ini kita jual ke Multi Jaya Makmur, itu kan berarti kan mungkin perusahaan ya. Tapi saya nggak beli, nggak sanggup saya meter kubik. Saya cukup 5 dus saja katanya. Kita tulis di sini 5. Kan kalau gini otomatis 5 meter kubik, alangkah banyaknya. Sedangkan saya mau belinya dus. Kita klik. Nah ingat, nah harganya ya, coba ini. Kita pilih tadi meter kubik. Harganya ya. Ini apa? Dus. Berubah. Ya. Nah, ini meter kubik 51. Sedangkan dus ya 510 gitu ya. Nah, mana nanti ya, enter. Habis supaya totalnya ke bawah menjumlah ya, ini escape. Nah, jadi kita menjual ke Jaya Makmur dengan invoice sekian langsung ya, tanggal 22 kita kirimnya. Nah, di sini tidak dikatakan menjadi apa namanya, pakai mobil pickup atau apa gitu kan, apakah langsung. Nah, ini kita nggak tahu dia kirim pakai apa, supaya terapi kita nggak tahu, bikin aja direct dia milih atau pakai mobil pickup apa, karena ada urusannya nanti apakah beda ya. Kalau saya nggak ada itu, saya tulis aja mobil pickup atau direct langsung, tapi kan nggak mungkin direct langsung. Nah, mobil pickup, jangan pilih lintas benua, nanti ada ininya, atau mau gerobak pasir, tergantung kasusnya. Tapi kalau biasanya ini untuk supaya rapi, saya suka bikin aja mobil pickup. Nggak ada bedanya, toh ada biaya, kan? Nggak ada kaitannya kalau lintas benua atau apa. Nanti sudah. Ini kita lihat semua sudah. Harga berubah tadi ya.
ya. Nah, di sini dus, ya. Nah, enter lagi karena kita ganti-ganti, ya. Nah, kalau itu yang maksudnya yang diperkenalkan di kasus ini adalah, ya, dus, ya, adalah satuan, ya. Sudah. Nah, di sini kok lebih murah meter kubik. Coba ini 510, 51. Nah, ini berarti mungkin dosnya seperti apa? Kita nggak tahu. Yang penting harganya dari sana. Ya, oke. Kalau sudah, itu ya. Nah, kalau sudah nggak ada lagi, semua udah komplit, simpan dan tutup. Oke, selanjutnya di sini ada transaksi pelunasan piutang sebagian oleh pelanggan. Ya, bahwa dia bayarnya nyicil atas suatu tagihan. Jadi Anda perhatikan. Powerline Elektronik melunasi sebagian hutangnya senilai 3.000 SGD atas invoice 001. Pembayaran dengan cek Penin 234 tertanggal 12 Januari 2010. Ya. Kita lihat di sini berarti aktivitas penjualan, penerimaan, penjualan. Ya. Kita melakukan di sana perusahaannya Powerline Elektronik. Ya. Dia kurs karena dia itu dengan valuta asing dia otomatis. Ya, tapi karena kebetulan tadi kebetulan sama, ya. Sama ya. Jadi 7024 ya, kebetulan sama 7024. Tertanggal payment date-nya di sini (8 Januari) ya. Ini harusnya kita samakan tanggal payment date tanggal 8. Ya. Kursnya sekian. Dia bayar pakai Penin SGD. Ya, currency-nya 7024. Dia bayar pacek 23 tanggal 12/01/2010. Ya, pembayaran atas invoice nomor 1. Tetapi kan dia bayarnya ini sebagian-sebagian. Nah, sebenarnya total sekian 8909. Ya. Sementara saya hanya bayar 3.000. Nah, ini yang ganti ini 3 ya.
Ingat. Ini ada yang salah. 08 01 2010 invoice check date-nya 12 Januari 2010 ya. 8/10 dia payment date-nya invoice 17/2/10 ya. Ingat ini adalah 7 Januari. Ya. Ceknya tanggal 12 Januari. Di sini dia bayar, kita lihat apa masalahnya. Ya. Ya kan? Nah, dia bayarnya 3.000. Ya, ingat ini invoice tanggal 8/01 12 ada check date-nya, payment date-nya tanggal sekian tapi check date-nya tanggal sekian. Segede sudah simpan dan tutup. Karena dia bayarkan cuma 3.000. Bukan di sini Anda ganti ya, tidak mungkin bisa di sini. Ya, payment amount-nya yang Anda ganti. Kita ya, ya. Kalau sudah kan di sini ubah nilai pembayaran, payment, nilai payment amount. Ya, kalau sudah ini sudah simpan dan tutup. Nah, kemudian atas itu ada lagi kasus yang beda. Melunasin sisa piutang pada faktur penjualan cyber. Nah, tanggal 20 ini cyber ya. Cyber melakukan pembayaran sisa utangnya, berarti kita sisa piutang ya. Bahwa dulu kan pernah cyber membayar sebagian, sekarang dia bayar lagi gitu ya. Nah, bagaimana? Lihat. Nah, di sini ada kasus kalau tadi pelanggan membayar sebagian. Nah, kalau ini kasusnya lagi adalah membayar sisa utang penjualannya. Sebentar ya. Nah, di sini melunasi sisa piutang pada faktur penjualan. Berarti kan kita piutang ya, dia utang. Oke, di sini adalah nah, kalau tiap langsung biasa ini saya biarkan Anda mengerjakan untuk yang ini. Aktivitas penjualan. Karena kita menerima adalah penerimaan penjualan ya. Ininya cyber. Nanti kalau tiba-tiba tidak kok nggak muncul Pak gitu atau misalnya kecepatan saya tunggu ya. Karena kemarin ada yang bilang Pak pada saat Bapak simpan ditutup Bapak udah jelaskan monitor belum katanya. Karena ini saya kan pakai jaringan pakai jaringan WiFi mungkin terbatas jadi agak lambat. Ini kan adalah aplikasinya cukup besar ya. Tanggalnya ini payment date-nya tanggal 20/01/2010 ya. Dia bayar pakai kebetulan BCA IDR bertanggal dengan cek nomor 886 tertanggalnya ceknya cairnya pada tanggal 22/01/2010 ya. Nah, di sini ternyata cyber itu banyak utangnya, bukan ada beberapa invoice yang belum dia bayar dan
Anda harus yakin itu ya. Karena apa? Ini yang saya bilang ini ada control box pilihan. Kalau bisa kan selama ini suka muncul satu aja kan. Ini kejadiannya dia ada beberapa faktur yang belum dia bayar. Nah, di sini sementara dia melunasin piutangnya sebesar 13.490. Maka kan di sini dibilang sisa piutang, sisa utangnya. Berarti ini adalah sisa yang ini. Nah, kita adalah atas apa? Dikasih tahu di sini cek 886 tanggal 22 cairnya 01 2010 nilai utang 13 ya. Atas jadi bukan sebagian dari satu invoice. Ya, sebagian dari beberapa invoice sehingga tetapi satu. Kalau misalnya dia sebagian dari invoice ini, dia kita tulis ini payment amount-nya. Ya, tapi ini dia bayarkan senilai satu invoice. Nah, maka dia otomatis kalau ini tidak semua ini kita tuliskan kayak tadi. Ya. Paham ya? Di sini cek amount-nya 13.490. Ya. Berarti cek 886 tanggal 22.01 ya dengan nilai penjualannya 13.410. Nah, ini sudah saya sengaja saya lambat-lambat ini sudah karena kasusnya tidak ada yang sama. Kita lihat nih ke belakang. Beda ya. Berarti simpan dan Bapaknya keluar ya? Iya kayaknya. Sepertinya bapaknya buat meeting baru lagi deh.